Sampai sejauh ini dari hasil penyelidikan kita untuk hubungan antara terduga pelaku dengan suaminya itu baik-baik saja, jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Memang informasi yang kita peroleh bahwa si terduga pelaku ini setelah melahirkan anak yang kedua ini sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan kejiwaan. Terduga pelaku ini pernah berobat ke kejiwaan di salah satu rumah sakit di Kediri itu pada tahun 2022. Namun demikian yang bersangkutan memang kurang tertib untuk melakukan pemeriksaan dan hanya satu kali itu saja. Jadi kalau memang nanti ternyata dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan, kita akan terapkan pasal KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga. Demikian, Pak. Saya sekarang di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, pemirsa. Ini adalah rumah sakit yang informasinya tempat dirawatnya Ibu Ida Nurhayati ataupun pelaku dari pembunuhan kedua anak kandungnya. Termasuk tadinya korban ini juga dibawa ke rumah sakit ini sebelum akhirnya dimakamkan. Saya akan cari tahu sedikit mungkin dari petugas seperti apa kondisi dari Ibu Nurhayati. Kita akan temukan faktanya. Karena statusnya tahanan ini berarti beliau dijaga sama dari pihak Polres gitu ya? Dari Polres. Berapa anggota yang jaga berarti? Jadi satu anggota. Satu anggota dari Polres. Ini tadi Siap. pagi masih emosinya belum labil juga. Pagi masih gimana Emosi, itu? maksudnya emosinya belum labil itu naik turun gitu. Kalau gangguan jiwa. Mohon maaf kayak marah-marah gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Saya saat ini sudah bersama dengan Kombes Pol Purnawirawan Roni Subagio SPKJ. Dr. Roni, terima kasih waktunya untuk fakta. Sama-sama. Baik, dokter, tadi saya sempat melihat seperti apa dari luar kondisi dari pasien atas nama Ida Nurhayati yang kita ketahui mungkin sebagai pelaku pembunuhan atas kedua anaknya. Dokter, ini kan kemarin juga disebut-sebut ada indikasi gangguan kejiwaan sebelumnya. Nah, saya datang ke dokter untuk mengetahui tentunya sebenarnya terakhir kali dokter memeriksakan kondisi Bu Ida ini seperti apa, dokter? Saya lihat catatan rekam mediknya ya, Mbak. Itu terakhir Desember 2022. Jadi memang pada saat awal dibawa ke rumah sakit itu Bu Ida ini banyak diem di rumah. Sehingga sama keluarganya, saya ingat saya suaminya, dibawa ke rumah sakit. Kemudian pada waktu itu sudah kita diagnosa adanya gangguan jiwa. Di Gangguan tahun jiwa berat 2022. tahun 2022. Oke. Setelah baik menurut suaminya sudah tidak kontrol lagi. Nah, tidak kontrol lagi, terus tahu-tahu ada kejadian ini. Gitu. Jadi artinya terakhir kontrol ke dokter 2022 dan memang sudah kalau dokter hasil dari observasi atau pemeriksaan ini memang sudah ada positif gangguan kejiwaan begitu Ya, ya? pada waktu itu sudah jelas. Tapi dari apa yang disampaikan suaminya, sebetulnya 2-3 bulan sebelum kejadian ini itu sudah ada indikasi. Apa itu, dok? Sering sakit kepala, kemudian lemas gitu ya, tidak bertenaga. Namun oleh suaminya hanya disarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari, mungkin dianggap itu kelelahan biasa ya. Padahal itu bisa menjadi indikasi sebetulnya bahwa itu mau ada kekambuhan gitu. Tapi hasil pemeriksaannya kan ada banyak sekali keluhan atau mungkin orang awam menyebutnya penyakit gangguan jiwa ya, dok ya. Kalau untuk Bu Ida ini yang tergolong apa? Bu Ida ini memang termasuk gangguan jiwa berat, termasuk schizophrenia tipe paranoid. Paranoid? Ya, jadi schizophrenia tipe paranoid ini gangguan utamanya itu sebetulnya di isi pikirannya. Nah, pada schizophrenia paranoid ini yang menonjol itu adanya gangguan isi pikiran dalam bentuk waham dan atau halusinasi. Pada pasien gangguan jiwa berat schizophrenia ini umumnya halusinasinya itu pendengaran. Nah, jadi seolah-olah dia mendengar suara-suara atau sesuatu yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Berdasarkan mungkin pasien sudah bisa terbuka dengan dokter, sudah mulai cerita begitu, apa sebenarnya yang ia dengar pada saat itu, dok? Dari apa yang disampaikan itu sudah jelas bahwa dia melakukan tindakan itu karena pengaruh suara-suara itu yang
ada di telinganya, di hatinya, di pikirannya, sehingga itu yang membuat dia sangat tertekan, ya, menjadi bingung, menjadi ini bener apa enggak, kalau enggak dilakukan dia nanti tertekan terus dengan suara-suara halusinasi itu, dan itulah akhirnya dia melakukan tindakan itu. Berapa lama pasien mendengar bisikan-bisikan itu, dokter, sampai akhirnya berani mengambil keputusan untuk melakukan? Barangkali yang dilakukan itu sudah puncak ya. Sudah puncak. Jadi sebelumnya saya yakin itu sudah ada. Sudah ada. Cuman puncaknya itulah yang membuat dia akhirnya melakukan tindakan agresivitas seperti itu. Dan memang biasanya kondisi seperti itu oleh keluarga atau orang terdekat atau lingkungan sekitar itu dianggap biasa gitu. Dianggap biasa karena secara fisik gak ada masalah, kemudian komunikasi juga mungkin masih baik gitu ya. Tapi sebetulnya isi pikiran dan gangguan persepsinya, halusinasi itu sudah sangat mengganggu sekali. Dan itu sudah menjadi salah satu resiko untuk melakukan kekerasan. Iya, karena memang betul, Dok. Kami sempat menemui warga yang menyebutkan Bu Ida ini bersosialisasinya juga cukup normal begitu ya, tergolong orang yang supel, bukan yang tipe pendiam begitu. Nah, artinya mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa khususnya paranoid itu tadi bisa jadi tidak terlihat, tidak tampak sama sekali. Betul. Jadi schizophrenia itu kan gangguan utamanya di proses berpikir. Mungkin afek emosinya normal ya, tapi isi pikiran dan proses berpikirnya itu yang tidak normal. Dan pada schizophrenia paranoid itu yang menonjol. Sesuatu yang tidak ada, yang tidak terjadi, yang diyakini kebenarannya. Dan tapi pada pasien ini, pada Bu Ida ini, yang menyebabkan dia melakukan tindakan kekerasan itu halusinasinya. Oke, halusinasi. Sebenarnya saya penasaran, apa yang kemudian ini ia lihat begitu ya, Dok, ya, pada saat itu? Karena kalau misalnya orang normal kan melihatnya ia sedang menganiaya anaknya, tapi kalau dari sudut pandang Bu Ida yang pada saat itu sakit begitu ya, Dok ya, apa yang ia lihat terhadap anak-anaknya ini sebenarnya? Ya, dia tetap bahwa itu anaknya. Tetap anaknya. Dia tetap bisa melihat bahwa itu anaknya. Bukan dia halusinasinya dia melihat orang lain atau benda lain. Tidak. Jadi halusinasi yang sampai membuat dia melakukan tindakan kekerasan bahkan kepada anak kandungnya sekalipun, itu dia tidak lupa bahwa itu memang anaknya. Hanya karena pengaruh halusinasinya yang begitu kuat, itu yang dia tidak mampu menahan atau mengontrol supaya tidak melakukan itu. Karena itu sangat menekan. Pertanyaannya adalah, apakah ada rasa penyesalan sebenarnya yang muncul tidak lama setelah kejadian begitu, setelah menyadari bahwa sebenarnya yang dibunuh ini adalah anaknya? Iya. Pada kondisi gejala lagi puncak-puncaknya begini ya, dia tidak ada rasa penyesalan itu. Kenapa? Karena memang dia masih dalam pengaruh gejala penyakitnya, masih dalam pengaruh halusinasinya. Gitu. Jadi setelah dokter sempat bicara tuh belum ada penyesalan? Di awal belum ada. Begitu dia sudah mulai ada tilikan dirinya sudah mulai membaik, ya baru dia sadar, baru dia tahu, baru dia mengerti. Nah, disitulah baru timbul penyesalan. Dan itu menangis. Kan namanya gangguan jiwa berat Bu Ida sempat menangis ya, Dok? Sempat menangis. Karena ada gradasinya kan, tilikan diri itu ada 6 gradasi. Jadi pada saat puncak-puncaknya itu tilikan dirinya 1, dia sama sekali tidak menyadari kalau dirinya sakit, sampai dalam perjalanannya nanti bisa sampai tilikan diri tingkat 5 atau 6 yang dia menyadari dirinya sakit. Dokter Roni, artinya setelah ini akan dirujuk ke rumah sakit jiwa kah dalam waktu dekat, atau proses apa yang seharusnya dilalui? Ya, kita harus segera melakukan terapi untuk menstabilkan kondisi emosionalnya, untuk menghilangkan gejala-gejala sakitnya itu, supaya yang bersangkutan menjadi lebih baik, bisa berfungsi normal dalam kehidupan sehari-hari. Schizophrenia paranoid memang kan ada halusinasi, mendapatkan bisikan.